Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Faisal Rahmat dengan NIM 22416255201113. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 1, 2, dan 3. Baik, di kolom pertama yaitu ada inisialisasi Spark Session. Pada tahap ini dilakukan inisialisasi Spark Session sebagai pintu utama untuk menjalankan berbagai operasi di Spark. Kode membuat session dengan nama aplikasi P1 Profiling untuk memudahkan proses monitoring di Spark UI. Output menandakan bahwa Spark sudah aktif dan siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Lalu di kolom kedua yaitu Generate Dataset Synthesis. Langkah ini membuat dataset sintetis yang mensimulasikan log clickstream e-commerce. Dataset berisi 200 record dengan kolom tanggal, user ID, negara, URL, status HTTP, dan bits. Data dihasilkan secara acak menggunakan fungsi run, floor, dan kontak, lalu disimpan ke folder home Jovian Data Raw Clicks. Format penyimpanan menggunakan CSV dengan mode overwrite sehingga data lama akan ditimpa jika dijalankan ulang. Dataset ini menjadi dasar untuk proses analisis dan validasi berikutnya. Lalu di kolom ketiga ada profiling data awal. Tahap ini melakukan profiling data untuk memahami karakteristik dataset sebelum transformasi. Data dibaca dari home, Jovian Data, Raw, dan Clicks. Lalu dihitung jumlah baris kolomnya. Hasil total rows 200, total kolom 7. Kolom status memiliki rentang nilai 200 sampai 600 dan country memiliki kode CO C4. 5 baris pertama juga ditampilkan untuk memastikan struktur dari isi data sesuai. Lalu di kolom keempat ada skema environment. Langkah ini menerapkan skema environment, yaitu menentukan tipe data secara eksplisit agar Spark membaca kolom sesuai tipe yang benar. Pendekatan ini mencegah kesalahan saat proses agregasi atau filtering. Kode menggunakan struct tipe dengan tipe seperti long type, integer type, string type, dan data type. Hasil print skema menunjukkan bahwa kolom numerik ini terbaca sebagai integer tipe long type dan bukan string. Lalu di kolom kelima ada konversi Parquet. Data hasil pembacaan dengan skema ekspresi dikonversi ke format Parquet dan disimpan di home Jovian Data Bronze Click Parquet. Format Parquet lebih efisien dalam penyimpanan dan pemrosesan dibanding CSV.
Hasil waktu tulis Farquhar 2,43 detik. Mode overwrite digunakan untuk menimpa data lama, sedangkan pada sistem produksi disarankan memakai append atau insert info agar data tidak hilang. Lalu di kolom ke-6 ada perbandingan ukuran file. Langkah ini membandingkan ukuran file CSP dan Farquhar menggunakan fungsi dir size untuk menghitung total bit dalam directory. Hasil CSP sama dengan 8,67 MB, Farquhar sama dengan 3,03 MB. Compression ratio dengan 2,86 saving PC saving underscore PCL sama dengan 65,1%. Format Farquhar terbukti 2,86 kali lebih kecil dibanding CSP, menghemat sekitar 65% uang penyimpanan. Hal ini menunjukkan efisiensi Farquhar untuk data berukuran besar. Lalu selanjutnya Apicum 2. Di kolom yang pertama yaitu ada pembaca data bronze kode, digunakan untuk membaca file Farquhar menggunakan start dan penyimpanannya dalam variabel bronze. Perintah bronze .count menghitung jumlah total record di dataset bronze, menampilkan jumlah data yang siap divalidasi pada tahap berikutnya. Lalu di kolom yang kedua yaitu implementasi validasi. Langkah ini memastikan kualitas data dengan memisahkan data valid dan tidak valid. Data buruk ditandai berdasarkan 4 kesalahan umum: null underscore user, bad underscore status, empty underscore URL, dan negatif diff dari total 200 data sebanyak 40.150 data bermasalah dan 159.850 data valid siap digunakan. Lalu di kolom ketiga menulis output ke layar hasil validasi disimpan ke dua lokasi: data buruk folder quarantine untuk diperiksa, data valid silver layer untuk tahap berikutnya. Mode overwrite mencegah duplikasi jika proses dijalankan ulang. Output data buruk tersimpan di quarantine, data bersih tersimpan di silver. Lalu di kolom keempat ada error manifest. Dibuat laporan error manifest untuk menunjukkan distribusi kesalahan berdasarkan reason code. Manifest menunjukkan 40.150 data dengan kesalahan. Bad status disimpan sebagai file error manifest CSP di folder quarantine untuk audit dan perbaikan data. Lalu di kolom selanjutnya yaitu ada run report. Tahap ini menghasilkan run report, yaitu ringkasan hasil validasi yang mencatat jumlah data masuk, data valid atau tidak valid, error rate, dan waktu eksekusi. Hasil disimpan dalam format JSON agar mudah diintegrasikan dengan
Sistem monitoring. Output 200, data diproses 40.150 data buruk 20,08%, 159.850 data valid 79,93%, file dan report P2 JSON menjadi dokumentasi penting untuk pemantauan kualitas data dan kinerja proses validasi. Lalu selanjutnya praktikum 3, yaitu transformasi ke Godlayer dan analisis data. Di kolom yang pertama yaitu ada transformasi ke Godlayer. Pada langkah ini data dari server layer diolah menjadi Godlayer dengan melakukan agregasi harian per negara. Proses ini menghitung total bits dan jumlah event per hari menggunakan fungsi group by dan add. Hasilnya berupa tabel ringkasan aktivasi harian per negara yang menjadi dasar analisis traffic e-commerce. Lalu di kolom selanjutnya yaitu ada partitioning God data. Hasil agregasi disimpan ke Godlayer dengan metode partitioning berdasarkan kolom tanggal. Tujuannya untuk meningkatkan performa query karena Spark hanya membaca partisi yang relevan saat dilakukan filter tanggal. Partition farming struktur data gold clicks daily dan sama dengan 2025. Lalu selanjutnya ada query dengan Spark SQL. Pada langkah ini digunakan Spark SQL untuk melakukan query analitik menggunakan sintaks SQL. Standar data frame dari Godlayer diregistrasikan sebagai temporary view bernama clicks daily. Kemudian dijalankan query agregasi untuk menghitung total event, total bits, rata-rata event harian per negara. Hasil output menampilkan ringkasan per negara berdasarkan jumlah total event sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan dashboard analitik eksekutif. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang praktikum 1, 2, dan 3. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.